Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah keutamaan berzikir. Tentu yang dimaksud dengan zikir bukan hanya semata dengan lisan, tapi juga berzikir dengan hati dan dengan anggota badan atau perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du di ayat yang ke-28, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu tentram, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir menurut ahli tafsir ada dua makna atau dua penafsiran. Yang pertama adalah berzikir dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan atau dengan perbuatan. Adapun penafsiran yang kedua, makna zikrillah dengan berzikir, zikir di sini maknanya adalah Al-Quran. Artinya zikrillah artinya Al-Qurannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di ayat yang lain berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan az-zikra. Az-zikr artinya Quran. Wa nahnu lahu hafidhun, dan kami Allah yang akan menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Jadi penafsiran yang kedua ini bizikrillah ay bil Quran, yaitu dengan Al-Quran. Di mana hati orang yang beriman akan semakin yakin dan semakin mantap manakala mereka mentadaburi, memahami, mengkaji apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Sehingga dengan keyakinan dan keimanan yang kuat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, maka disitulah hati akan tentram. Hati akan mutmain dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran tadi. Hatinya penuh dengan keyakinan dan kemantapan, ataupun keimanan yang sangat kuat dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi baik zikir dengan pengamalan tadi, zikir dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan hati, itu juga termasuk pengamalan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya aplikasinya, realisasinya, ya apa yang kita pahami dan kita yakini, kita ilmui dari apa yang dikandung dalam Al-Quran, tentu kita harus mengaplikasikannya, merealisasikan apa yang ada dalam Al-Quran juga disebut dengan zikir. Zikir dengan lisan, di mana ucapan kita selalu sesuai dengan Al-Quran. Berzikir dengan hati, di mana hati kita pun dari keyakinan, keikhlasan, dan juga keimanan itu sesuai dengan Al-Quran. Begitu juga sikap, sepak terjang, dan perbuatan kita sesuai dengan Al-Quran, maka itulah
yang disebut dengan zikir, dan itulah yang akan menenteramkan dan menenangkan atau memantapkan hati orang-orang yang beriman tadi. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan tentram. Saudara sekalian, begitu juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan atau permisalan orang yang berzikir kepada Tuhannya, orang yang hatinya dipenuhi dengan Al-Quran, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran untuk mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal Rasulnya, dengan pengenalan yang utuh, yang sempurna. Kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan anggota badannya. Maka kata beliau, walladzi la yadhkuru rabbahu, dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya, maka kata beliau salam, masalul hayyi wal mayyit, adalah seumpama orang yang hidup dengan orang yang mati. Artinya, orang yang berzikir itulah orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir itulah orang yang mati. Luar biasa betapa sangat mulia dan keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang berzikir. Mereka lah orang-orang yang hidup, sedangkan orang yang lupa berzikir, maka mereka lah orang-orang yang mati. Orang yang hidup dengan orang yang mati pasti sangat jauh berbeda. Begitu juga Nabi kita SAW pun bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikala Abu Hurairah dikala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama Hanzalah radhiyallahu taala anhu menemui Rasulullah SAW, seraya Hanzalah curhat kepada beliau, ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Maka Rasul pun merasa keheranan. Sallallahu alaihi wasallam makanya bertanya, ada apa gerangan wahai Hanzalah hingga engkau mengatakan diri engkau adalah munafik? Terus terang ya Rasulullah, aku merasakan dikala aku duduk di sisimu, ya, kemudian engkau memberikan pelajaran-pelajaran kepada diri kami, menjelaskan tentang bagaimana azab neraka seakan-akan kami melihatnya, dan kami sangat takut kepada neraka. Dan engkau juga menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat surga, dan kami sangat merindukannya, sangat mengharapkannya. Begitu kami merasa sangat kuat iman kami, sangat mantap hati kami. Namun dikala kami berpisah denganmu wahai Rasulullah SAW, terus terang kami berkecimpung, bergelut dengan istri, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan urusan-urusan keduniaan. Akhirnya kami lupa itu semua. Maka aku merasa diriku adalah munafik. Maka bagaimana tanggapan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap curhatan dari Hanzalah, seorang sahabat Nabi yang mulia itu? Kata beliau, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. In lau tadumuna
ala ma takunun, jikalau saja kalian senantiasa keadaannya seperti keadaan kalian indi di saat ada di sisiku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzikri, dan senantiasa kalian dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la safahatkum al malaikatu, sungguh pasti para malaikat akan menyalami diri-diri kalian, ala fursikum, di atas kasur-kasur kalian di saat kalian berbaring akan disalami oleh para malaikat. Wa fi turuqikum, dan di saat kalian sedang berjalan di jalan-jalan maka malaikat pun akan menyalami kalian. Andai kata kalian kondisinya merasa selalu ingat seperti di sisi Rasul, atau di saat dalam keadaan dekat dengan Rasul SAW, melihat Rasul SAW, atau juga selalu berzikir, ya, lisannya, hatinya, dan perbuatannya, itu nanti akan disalami oleh para malaikat di saat kalian berada di atas kasur, atau juga kalian di saat sedang berjalan-jalan di jalan. Walakin, akan tetapi, ya Hanzalah, wahai Hanzalah radhiyallahu taala anhu, sa'atan wa sa'atan, ya sesekali dan sesekali. Thalatha marrat, beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Artinya, ya sekali kamu mantap hatimu, ya, seakan melihat neraka dan surga. Sekali-kali kamu bertambah imannya, namun juga ada saat-saatnya kalian turun iman, kalian menjadi terlena dengan kondisi keduniaan yang ada, terpengaruh dengan hal-hal yang menyibukkan diri kalian. Itu manusia, ya, bukan seperti malaikat tentunya yang selalu, masya Allah, selalu taat, selalu ibadah, dan tidak pernah dosa dan maksiat. Ya, kita manusia ada kalanya dosa, ada kalanya maksiat, ada kalanya juga taat, ibadah, ada kalanya khusyuk, ada kalanya mantap imannya, ada kalanya juga lemah dan turun iman. Namun bukan berarti kita berdiam diri, tidak mau berusaha dan terus menyempurnakan, ya, amal-amal soleh dan keimanan yang ada pada diri kita, dan terus berusaha untuk bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjadi kekhilafan dan kesalahan yang kita lakukan. Jangan berdiam diri. Terus lisannya berzikir kepada Allah, hatinya berzikir kepada Allah, dan perbuatannya juga berzikir kepada Allah dengan mentaati syariat Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, pertolongan kepada oleh Allah untuk mudah menjalankan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.